Halo semuanya. Annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel aku. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin video spesial lagi ya. Setelahnya kan aku udah bikin video spesial mengenai fakta-fakta Donghae, terus fakta Kyuhyun dan fakta Eunhyuk kayak gitu. Nah sekarang aku bakalan bikin fakta dari salah satu member Super Junior, yaitu adalah Siwon. Apa aja ya kira-kira faktanya gitu ya. Pokoknya Siwon ini ya faktanya tuh lumayan buat diulik gitu ya, buat di share ke kalian kayak gitu. Jadi lumayan menarik gitulah pokoknya buat di share ke kalian kayak gitu. Dan mungkin dari fakta-fakta yang aku sebutin mungkin ada yang udah tahu juga nih kalian, dan mungkin ada yang belum juga. Jadi bisa menambah informasi lagi nih mengenai perbiasaan kalian kayak gitu. Tapi aku yakin kok kayaknya kalau kalian tuh biasnya Siwon kayaknya udah pada tahu deh dengan fakta ini kayak gitu. Jadi pokoknya langsung aja ke fakta Siwon yang pertama. Jadi Siwon Super Junior ini mempunyai 2 tanggal lahir. Dalam 1 tahun dia tuh nyerayain 2 kali ulang tahunnya kayak gitu. Jadi alasan kenapa sih, kok bisa sih Siwon Super Junior punya 2 tanggal lahir kayak gitu? Bebas, dia makan Holkai. Sultan dia mah, Sultan kata atas bebas. Jadi alasannya yaitu katanya nih, desas-desusnya itu tanggal lahir ofisialnya yaitu pada tanggal 7 April 1986 kayak gitu. Tanggal dia pas lahiran gitu ya, orang tuanya lahirin Siwon tuh tanggal segitu yang tadi 7 April 1986. Cuman orang tuanya tuh baru ngedaftarin kelahirannya Siwon itu pada 10 Februari 1987 kayak gitu. Makanya di aktenya itu tanggal lahirnya itu yaitu yang 10 Februari 1987 kayak gitu. Makanya jadi punya 2 tanggal lahir. Tanggal lahir di akte dan tanggal lahir ofisial pas dia keluar di muka bumi ini. Fakta yang kedua, Siwon Super Junior itu masuk di subunit, di salah satu subunit di Super Junior, yaitu subunit Super Junior M, Super Junior Mandarin. Jadi yang lebih khusus ke Mandarin gitu ya, kan lagu-lagunya juga bahasanya kayak Mandarin gitu, kayak Cina kayak gitu. Fakta yang ketiga, selain jadi idol nih, Siwon Super Junior juga menjadi model di majalah-majalah gitu, terus bintangin iklan, jadi brand ambassador kayak gitu, dan menjadi aktor juga kayak gitu. Pasti kalian tahu lah, dia tuh udah bintangin beberapa drama yang ngehits banget kayak gitulah, dan film juga kayak gitu. Nah fakta selanjutnya nih, dia tuh pernah menang kayak gitu di sebuah nominasi, tapi nominasinya tuh bukan sebagai penyanyi gitu, tapi sebagai aktor kayak gitu. Jadi dia tuh menang di Best Icon kategori aktor di acara award, yaitu acara award ASEAN Artist Award pada tahun 2019. Keren kan? Keren. Fakta selanjutnya nih, Siwon Super Junior ini termasuk orang yang religius. Jadi ya agamis banget lah kalau kayak gitu ya. Di antara member Super Junior, Siwon tuh yang paling agamis banget, yang paling ibadahnya tuh ya giat gitu ya. Fakta selanjutnya nih, Siwon Super Junior juga mempunyai sifat jiwa sosial yang tinggi. Jadi dia itu selalu mengikuti kegiatan sosial gitu. Jadi dia itu suka
menolong kayak gitulah. Terbuktikan dia ikutan UNICEF gitu yang sering dia share di sosial medianya kayak gitu. Dan fakta selanjutnya nih, Siwon Super Junior itu terpilih menjadi duta UNICEF Asia Pasifik kayak gitu. Alasannya Siwon terpilih menjadi duta Asia Pasifik ini yaitu karena dia itu udah aktif ya dari 2014 mengikuti kegiatan sosial UNICEF di Korea Selatan kayak gitu. Makanya dia tuh dipilih menjadi duta UNICEF Asia Pasifik kayak gitu. Nah, selain punya jiwa sosial yang tinggi juga nih, yang gemar menolong gitu ya orang lain, dia juga care gitu sama member Super Junior kayak gitu. Contohnya nih, kayak pas orang tuanya Eunhyuk itu sakit kayak gitu. Jadi Siwon tuh langsung rekomendasiin Eunhyuk ke rumah sakit ini gitu. Dan dia tuh ngenalin langsung ke direktur rumah sakitnya. Jadi ya istilahnya Siwon itu nitipin orang tuanya Eunhyuk lah ke direktur rumah sakit itu gitu. Jadi biar lebih dispesialin kayak gitu, biar kayak cepet sembuh gitulah. Jadi langsung dikenalin sama direkturnya yang lebih ahli gitu kayak gitu. Lanjut ke fakta selanjutnya, style rambutnya Siwon itu ya gitu-gitu aja, dengan gaya klimisnya yang dibelah ke samping sini kayak gitu, dengan penampilan yang rapi dengan jas, terus dasinya kayak gitu, pokoknya ya formal gitu. Kalau nggak pakai jas ya baju biasa gitu tapi dikedalemin kayak gitu kan, ya pokoknya dia tuh kayak rapi formal gitulah. Makanya selalu dikatain kayak Siwon itu mau nyalunin gitu ya, jadi politikus kayak gitu. Aku juga bosen sebenarnya lihat stylenya Siwon yang kayak gitu, tapi ya mau gimana ya, mukanya tuh mengalahkan gitu ya, mengalahkan dari stylenya yang kelihatan bosen, tapi mukanya tuh mengalahkan itu semua gitu. Jadi meskipun gayanya gitu-gitu aja tetap kelihatan keren dan gantengnya parah kayak gitu. Nah, Siwon itu punya gaya American style kayak gitu. Dia punya gaya Amerika style gitu loh, yang kayak high pipe kayak gitu. Kalau apa-apa tos kayak gitu, kayak puk kayak gitu. Kalau nggak puk kayak reaksinya tuh kayak jadi kayak ketawa sambil kepuk tangan kayak gitu. Dan ini American style ini yang Siwon miliki ini tuh yang membuat Siwon dan Yewook bertengkar kayak gitu, yang memunculkan yang kayak gitu. Jadi Siwon tuh orangnya tuh suka bersentuhan kayak gitu lah. Jadi makanya kalau misal dia tuh kayak berinteraksi tapi dalam jarak jauh gitu, kayak misal aku di sini, kayak Siwonnya rada di sana kayak gitu, terus kita kayak ngobrol dan aku tuh buat Siwon ketawa gitu, dia tuh bisa sampai nyamperin aku buat kayak high five kayak gitu, buat tos kayak gitu. Dan dari American style yang dia miliki ini membuat Yewook risih kayak gitu sampai berantem. Lanjut ke fakta selanjutnya nih, Siwon itu punya muka tuh kayak bukan elastis gitu ya, pokoknya dia tuh memeable banget gitu ya. Dia tuh bagus dalam hal bereaksi kayak gitu. Jadi kayak kita lagi ngelawak atau kita tuh lagi buat dia aneh gitu, buat dia terkejut, kayak ekspresinya tuh kayak memorable banget gitu, reaksinya tuh bagus banget kayak gitu. Jadi makanya pas di acara ini dia tuh diajak ke studio kayak gitu karena dari reaksi dia gitu yang kayak lucu gitu, reaksinya tuh bagus gitu, pokoknya memorable banget mukanya itu. Fakta selanjutnya, nah Siwon itu termasuk idol terkaya di Korea Selatan. Jadi istilahnya itu Siwon itu adalah cebol.
Jadi cebol itu anak orang kaya, anak yang dari golongan sendok emas lah, kayak gitu istilahnya kalau di Korea Selatan. Nah, ayahnya Siwon nih yang bernama Choi Ki-ho, yaitu seorang direktur utama di perusahaan Slim Fashion di Korea Selatan, kayak gitu. Selain itu juga nih, ayahnya Siwon itu menjadi CEO di perusahaan Boryung Medis yang merupakan perusahaan terbesar di bidang medis dan obat-obatan di Korea Selatan. Dan ayahnya Siwon juga pemilik dari perusahaan salah satu supermarket terbesar di Korea Selatan, yaitu Hyundai gitu. Jadi ini tuh sekelas sama Lotte. Kalau di kita mungkin kayak apa ya, kayak Jogja, Surya, atau Transmart kayak gitu kalau di kitanya ya, kayak gitu. Wow, selain ayahnya yang keren itu nih, yang mempunyai jabatan dan memiliki perusahaan, ibunya Siwon juga ini seorang wanita karir iya. Jadi ibunya Siwon yang bernama Byun Jae-jong ini tuh sebagai pemilik perusahaan celana dalam terbesar di Korea Selatan. Jadi bukan ayahnya aja nih yang keren, ibunya juga keren, bahkan anak-anaknya juga keren juga kan. Ini Siwon udah kaya dari lahir ya. Dan ada yang bilang juga Siwon jadi idol dia cuma hobi doang, kayak gitu. Jadi kan rata-rata idol yang lain itu pengen jadi idol itu pengen merubah nasibnya kan, kayak gitu. Selain kayak menggapai mimpi, dia juga pengen merubah nasibnya dan pengen ngebahagiain orang tuanya. Tapi kalau Siwon ya cuma hobi doang lah, kayak gitu. Fakta selanjutnya, Siwon itu mempunyai seorang adik, beda dari member yang lain. Kalau member yang punya kakak cewek, kalau Siwon punya adik cewek yang namanya Cho Ji-won, kayak gitu. Fakta selanjutnya nih, kalau kata Ituk nih, Siwon itu bisa aja beli stasiun MBC kalau dia mau, kayak gitu. Wow, kalian bisa bayangin kan berapa kaya dia, kayak gitu. Kalau nggak salah Lituk bilang ini itu di acara Radio Star deh, iya di Radio Star, kayak gitu. Fakta selanjutnya nih, Siwon juga masih keturunan raja Korea, kayak gitu nih. Keren banget gak sih? Masih keturunan raja Korea, kayak gitu. Nih aku bacain ya, soalnya takut salah ya kalau fakta ini, takut salah sebut, salah pengucapan gitu ya. Jadi aku bakalan bacain fakta yang ini. Jadi keluarga dari ayahnya Siwon ini yaitu termasuk golongan Bumandegam. Bumandegam itu yaitu golongan anggota keluarga kerajaan dari Istana Nudong, tempat kelahirannya Raja Choljong dinasti Joseon. Kita juga pernah dengar kan dinasti Joseon kayak gitu, sejarah-sejarah kayak gitu Korea kita pernah dengar kan di drama kayak gitu. Jadi tahu gitu gara-gara drama ya, menambah pengetahuan juga kan drama kayak gitu. Jadi nggak selamanya negatif ya kita kayak ngeliat yang menye-menyenya cinta-cintanya, enggak dong. Karena di setiap drama atau film yang kita tonton itu kan ada alurnya, ada ceritanya, ada pesan yang tersembunyinya gitu yang kita bisa ambil dan pelajari kayak gitu. Jadi nggak selamanya negatif, betul kan? Sedangkan nih keluarga dari ibunya Siwon masih masuk dalam garis keturunan Raja Yeojong, raja ke-17 di dinasti Joseon. Nah, pengalaman Siwon nih yang paling kocak banget dan yang paling masuk di akal banget gitu ya. Dia udah kaya, ngapain dia nyelupin ini kayak gitu. Jadi pas waktu dulu dia itu pernah kerja di pom bensin kayak gitu. Alasannya tuh ya karena ngisi waktu luang gitulah pas pulang sekolah gitu ya. Gak tau pas pulang sekolah, gak tau pas liburan sekolah gitu. Jadi ngisi waktu luang dengan bekerja part time di pom bensin kayak gitu. Dan dia tuh sampai ketahuan ayahnya pas ayahnya lagi ngisi bensin. Jadi ayahnya Siwon tuh yang pas
lagi ngisi bensin kayak gitu, ngelihat Siwon kayak gitu lagi kerja di pom bensin kayak gitu, jadi ngelihat kayak gitu, lu ngapain di sana gitu, sampai dimarahin. Katanya sih ayahnya tuh galak kayak gitu, bukan galak mungkin ya, jadi kayak lebih tegas kayak gitu. Nih kalau kata Itek lagi nih, Siwon itu nggak cocok jadi member Super Junior karena dia tuh terlalu sempurna kayak gitu. Kalau dipikir-pikir emang bener juga ya, dia tuh kayak udah ganteng kan visualnya di Super Junior, kaya raya, terus taat banget dalam beragama, punya jiwa sosial yang tinggi, care banget sama temen-temennya gitu, kayak peduli sama temen-temennya kayak gitu. Terus selain dari kekayaan orang tuanya, dia juga ya, punya penghasilan dan punya kekayaan sendiri kayak gitu dari usahanya kayak gitu. Terus dia juga keturunan raja di Korea Selatan, gimana gak sempurnanya dia. Nah fakta selanjutnya nih, Siwon itu suka baca buku dan koran kayak gitu. Dan kata member Suju juga nih, kalau kayak setiap kayak acara gitulah, acara Suju gitu yang kumpul-kumpul, Siwon tuh udah biasa kayak pakaian rapi dengan rambutnya yang klimis gitu, dengan kopinya di tangannya, terus tas yang dijinjing kayak gitu, terus koran gitu yang dibacanya. Korannya tuh katanya yang dibacanya tuh koran Inggris yang berbahasa Inggris kayak gitu. Itu udah biasa banget ya. Emang beda banget sih Siwon tuh, kayak gak cocok banget, emang bener gak cocok banget gitu ya jadi seorang idol kayak gitu. Ini termasuk fakta yang terakhir dari Siwon Super Junior. Jadi Siwon itu, ini bisa kalian ikutin ya fakta yang ini kayak gitu, dan aku juga ini udah pernah ngikutin fakta yang ini dan ternyata emang bener gitu ya, kayak bikin hilangin stres kayak gitu. Jadi nih Siwon itu kalau lagi stres gitu ya, dia tuh bukan larinya itu bukan ke olahraga gitu, katanya kalau ke olahraga itu malah makin stres kayak gitu, tapi dia tuh larinya tuh ke kayak bersih-bersih rumah, cuci piring kayak gitu. Jadi itu tuh kayak yang lebih tenang dan bikin pikiran kita tuh kayak lebih fokus kayak gitu, pokoknya lebih tenang kayak gitu. Terus dia tuh bilang, kenapa kok cuci piring, karena kan dia tuh kayak sambil ngeluarin busa juga gitu, kayak main-mainin busa, main-mainin airnya, dan buat dia tuh jadi kayak relax lagi, kayak lebih tenang lagi dan lebih fokus lagi kayak gitu. Dan emang aku udah pernah ngikutin cara yang ini gitu, kayak bersih-bersih rumah, lap-lap kayak gitu. Bener sih, kayak stres tuh kayak tiba-tiba hilang kayak gitu ya. Ternyata emang lumayan ampuh juga nih, kayak lebih positif gitu ya buat ngehilangin stresnya, bukan kayak makan gitu kan. Biasanya kalau orang stres larinya tuh ada yang kemakan gitu kan, nggak baik ya buat tubuhnya kayak gitu. Jadi usahain stres larinya ke hal yang positif kayak gitu. Jadi segitu aja video fakta-fakta tentang Siwon Super Junior. Semoga dari fakta-fakta ini ada yang berapa fakta yang kalian bisa ikuti, yang bisa ambil juga kayak gitu ya, tips buat ngilangin stres, terus dari kemandirian dia, dari kereligiusan dia, dari jiwa sosial dia yang amat sangat tinggi kayak gitu ya. Kita bisa ikutin kayak gitu, bisa ambil hal positifnya dari Siwon kayak gitu. Ya pokoknya segitu aja video kali ini, dan ini kayaknya lumayan banyak banget ya dan panjang banget gitu. Pokoknya terima kasih banyak. Dadah, annyeong. Jangan lupa di like sama di subscribe ya. Dah, annyeong.